Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara semua, selamat bergabung lagi dengan Pak Sriadi pada mata kuliah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Dan pada kesempatan berbahagia ini, Pak Sri mau menyampaikan tema tentang latar belakang pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Oke, saudara-saudara semua, latar belakang pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Jadi, memang pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan itu dilatar belakangi oleh beberapa hal. Yang pertama adalah landasan pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Ada 4 landasan yang melatar belakangi pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Yang pertama adalah landasan historis, lalu yang kedua adalah landasan kultural, lalu yang ketiga adalah landasan yuridis, dan yang keempat adalah landasan filosofi. Yang pertama adalah landasan historis. Bangsa Indonesia terbentuk melalui suatu proses sejarah yang cukup panjang. Sejak zaman Kerajaan Kutai, Kerajaan Sriwijaya, Kerajaan Majapahit, sampai Kerajaan Islam di Indonesia. Lalu datanglah bangsa-bangsa lain yang menjajah Indonesia, seperti Belanda, Portugis, lalu yang terakhir adalah Jepang. Jadi prosesnya cukup panjang sampai terbentuk negara Republik Indonesia ini. Lalu yang kedua adalah landasan kultural. Berbeda dengan bangsa-bangsa lain, bangsa Indonesia mendasarkan pandangan hidupnya dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara pada suatu asas kultural yang dimiliki dan melekat pada bangsa Indonesia itu sendiri. Nilai kenegaraan dan kemasyarakatan yang terkandung dalam sila-sila Pancasila merupakan hasil karya besar bangsa Indonesia sendiri yang diangkat dari nilai kultural yang dimiliki oleh bangsa Indonesia sendiri melalui proses refleksi filosofi para pendiri negara. Jadi memang apa yang ada di dalam dasar negara kita Pancasila memang sejatinya sudah ada dan sudah menjadi budaya nenek moyang kita. Lalu yang ketiga adalah landasan yuridis. Di dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional Pasal 1 Ayat 2 disebutkan bahwa sistem pendidikan nasional berdasarkan Pancasila. Dalam SK Dirjen Dikti Nomor 43 Dikti Keputusan 2006 juga dijelaskan bahwa misi pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan adalah untuk memantapkan kepribadian mahasiswa agar secara konsisten mampu mewujudkan nilai-nilai dasar Pancasila, rasa kebangsaan, dan cinta tanah air dalam menguasai dan mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi. Jadi, sesuai dengan SK Dirjen Dikti Nomor 43 Dikti Keputusan 2006, maka pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan adalah berbasis Pancasila sebagai filsafat bangsa dan negara Indonesia. Lalu yang keempat adalah landasan filosofi. Secara filosofis, bangsa Indonesia sebelum mendirikan negara adalah sebagai bangsa yang berketuhanan dan berkemanusiaan. Hal ini berdasarkan kenyataan objektif bahwa manusia adalah makhluk Tuhan yang Maha Esa. Syarat mutlak suatu negara adalah adanya persatuan yang terwujudkan sebagai rakyat yang merupakan unsur pokok negara. Sehingga secara filosofis negara berpersatuan dan berkerakyatan. Konsekuensinya, rakyat adalah merupakan dasar ontologis demokrasi karena rakyat merupakan asal mula kekuasaan negara.
Lalu yang kedua yang melatar belakangi dari pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan adalah tujuan dari pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Di dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan juga termuat dalam SK Dirjen Dikti Nomor 43 garis miring Dikti garis miring Keputusan garis miring 2006 menyebutkan bahwa tujuan kuliah Pancasila dan kewarganegaraan dalam rambu-rambu pendidikan kepribadian yang mengarahkan pada moral yang diharapkan terwujud dalam kehidupan sehari-hari, yaitu perilaku yang memancarkan iman dan takwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Lalu yang ketiga, yang melatar belakangi pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan adalah bahwa Pancasila dan kewarganegaraan bisa dikaji secara ilmiah. Dan kita tahu bahwa ada syarat-syarat ilmiah. Yang pertama ada berobjek, bermetode, bersistem, bersifat universal. Dan kalau kita lihat di dalam sila-sila Pancasila memenuhi unsur-unsur ini. Ada objeknya, ada metodenya, lalu sangat bersistem, bersifat universal. Sila-sila Pancasila yang 5 itu relevan dengan perkembangan zaman dari waktu ke waktu. Sejak dicetuskan tahun 1945 sampai sekarang pun sila-sila Pancasila sangat relevan dengan kehidupan berbangsa dan bernegara rakyat Indonesia. Di dalam memahami ilmiah Pancasila, ada beberapa tingkatan pengetahuan. Yang pertama, apa yang disebut dengan pengetahuan deskriptif. Pengetahuan deskriptif suatu pertanyaan bagaimana. Lalu ada pengetahuan kausal. Pengetahuan kausal suatu pertanyaan mengapa. Lalu yang ketiga adalah pengetahuan normatif. Pengetahuan normatif suatu pertanyaan kemana. Lalu yang terakhir adalah pengetahuan esensial. Pengetahuan esensial suatu pertanyaan apa. Dan dalam nilai-nilai Pancasila, dalam perumusan Pancasila, memenuhi 4 tingkatan pengetahuan ini. Terutama bahwa nilai-nilai Pancasila harus secara esensial diamalkan oleh setiap warga Indonesia. Kesimpulannya, bahwa dalam merumuskan pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan didasari landasan historis, landasan kultural, landasan yuridis, dan landasan filosofi. Lalu yang kedua, bahwa tujuan kuliah Pancasila dan kewarganegaraan adalah untuk pembentukan moral anak bangsa. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.